Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Anugrah, NPM 21901011185. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nafiu Akbar. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu kaidah fikih ghairu asasiyah, yakni ar-ridho bi syai'i ridho bima yatawalladu minhu, yang artinya ridho dengan sesuatu maka juga ridho terhadap konsekuensi yang ada pada sesuatu hal tersebut. Kaidah ini memiliki makna bahwa sesungguhnya yang telah ridho terhadap sesuatu dan telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka segala konsekuensi yang telah timbul dari sesuatu tersebut maka harus ia terima. Dengan demikian, prinsip keridhaan itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah diterima, karena pada dasarnya dalam suatu akad lazimnya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian saya mengutip dari salah satu tokoh, yakni beliau secara sederhana menjelaskan bahwa tentang kaidah ini maksudnya adalah apabila orang telah ridho terhadap sesuatu, maka ia ridho menanggung resiko atau akibat dari hal tersebut. Kemudian salah satu tokoh, Sayyid Sabiq, menjelaskan dalam fikih sunnah pada konteks jual beli, apabila akad terlaksana sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang telah dibelinya, maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena ia telah ridho. Maka dari itu, jika bermuamalah dengan proses yang relevan dengan syariat Islam, sebagaimana telah diuraikan, bahwa telah diketahui maupun diidentifikasi benda atau objek akad tersebut ada kekurangannya oleh pihak yang bertransaksi, misalnya pembeli, maka keridhaan orang yang bermuamalah yaitu pembeli tadi, ia akan menanggung akibat dari keridhaannya. Kemudian saya akan menjelaskan landasan dari kaidah fikih ini. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Baik, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya yaitu landasan kaidah yang kedua dari hadis sahih yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimashqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al-Madin dari bapaknya berkata, aku mendengar Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Setelah saya menjelaskan landasan kaidah dari kaidah fikih tersebut, saya akan mengambil contoh sederhana, yakni Azizi adalah seorang pemuda yang ingin membeli rumah. Dikarenakan sangat inginnya untuk memiliki rumah, maka ia mencari rumah dengan harga yang sangat murah sebab keterbatasan dana yang dimilikinya.
Azizi pun membeli rumah milik Pak Rakil dengan harga yang sangat murah. Rumah tersebut sebenarnya telah reot dan banyak bagian yang sudah rusak dikarenakan tidak terawat dan sudah lama tidak dihuni oleh Pak Ragil. Semua hal tentang keadaan rumah tersebut telah diketahui oleh Azizi ketika bertransaksi. Maka dengan begitu, segala kekurangannya telah diterima oleh Azizi termasuk konsekuensi dari kondisi tersebut suatu saat nanti. Maka dari itu, dalam hal ini Azizi telah ridho terhadap kondisi rumah yang telah ia beli dan ridho pula dengan akibat dari kondisi tersebut. Jika ternyata nanti atau setelah akad ternyata rumahnya roboh, maka hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab penuh Azizi tanpa dikaitkan kembali dengan Pak Ragil sebagai pemilik awal, sebab kondisi rumah sudah secara jelas diketahui oleh Azizi sebelum melangsungkan akad. Nah, yang terakhir dapat saya simpulkan bahwa kaidah ini, kaidah ar-ridho bi syai'i ridho bima yatawalladu minhu, yakni terkait pada masalah keridhoan dalam bermuamalah. Ini merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu, sebuah transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua pihak. Selanjutnya dituntut untuk adanya transparansi atau kejelasan maupun keterbukaan dalam hal transaksi yang dilangsungkan, karena hal tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan informasi yang nantinya dapat berakibat sebuah tindakan terlarang, yaitu penipuan yang dapat mengarah pada gugurnya keridhoan dikarenakan dilakukan tidak seperti seharusnya dan menimbulkan kesukaran pada salah satu pihak. Dengan demikian, ketika hal tersebut telah dilakukan seperti seharusnya dengan tersampaikannya informasi yang tepat kepada kedua belah pihak, maka saat transaksi itu disetujui dengan ridho, akibat yang terjadi dari berlangsungnya akad tersebut adalah yang merupakan sebuah keridhoan. Nah, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Atas salah kata atau terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.